Halo semuanya, pada video ini kami akan membahas mengenai ketergantungan Mongolia pada sektor tambang dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Mongolia merupakan negara yang terletak di antara Tiongkok dan Rusia dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, tetapi memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Komoditas utama yang dimiliki Mongolia adalah batu bara, tembaga, dan emas. Sejak awal tahun 2000-an, sektor pertambangan berkembang sangat pesat dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Namun, di balik manfaat yang diberikan, ketergantungan yang terlalu besar pada sektor pertambangan juga menimbulkan berbagai risiko bagi stabilitas ekonomi Mongolia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketergantungan pada sektor tambang mempengaruhi kondisi ekonomi Mongolia serta mengapa diversifikasi ekonomi menjadi sangat penting bagi masa depan negara tersebut. Pertama, kita akan melihat bagaimana struktur ekonomi Mongolia menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sektor pertambangan. Data menunjukkan bahwa ekspor memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Mongolia, yaitu sekitar 69% dari produk domestik bruto atau PDB. Yang menjadi masalah adalah hampir 90% dari total ekspor Mongolia berasal dari sektor pertambangan. Batu bara menjadi komoditas ekspor terbesar, disusul oleh tembaga dan emas. Selain bergantung pada satu sektor, Mongolia juga sangat bergantung pada satu pasar ekspor, yaitu Tiongkok. Pada tahun 2024, lebih dari 90% ekspor Mongolia dikirimkan ke Tiongkok. Kondisi ini membuat perekonomian Mongolia sangat sensitif terhadap perubahan permintaan dari negara tersebut. Ketika ekonomi Tiongkok tumbuh dan kebutuhan industri meningkat, Mongolia memperoleh keuntungan besar melalui peningkatan ekspor. Namun, ketika ekonomi Tiongkok melambat atau harga komoditas dunia turun, Mongolia langsung mengalami tekanan ekonomi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Mongolia masih sangat rentan terhadap faktor eksternal. Selanjutnya, ketergantungan yang tinggi terhadap sektor tambang juga memunculkan fenomena yang dikenal sebagai Dutch disease. Dutch disease adalah kondisi ketika sektor sumber daya alam berkembang sangat pesat sehingga menghambat perkembangan sektor ekonomi lainnya. Di Mongolia, sebagian besar investasi asing langsung atau foreign direct investment masuk ke sektor pertambangan. Diperkirakan sekitar 70 hingga 80% investasi asing terkonsentrasi pada sektor ekstraktif seperti batu bara, emas, dan tembaga. Akibatnya, sektor lain seperti pertanian, manufaktur, dan industri pengolahan tidak memperoleh investasi yang cukup untuk berkembang. Selain itu, sektor pertambangan hanya menyerap sekitar 3 hingga 5% tenaga kerja nasional, meskipun menyumbang 1/4 PDB Mongolia. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Banyak tenaga kerja muda dan terampil memilih bekerja di sektor tambang karena upah yang lebih tinggi, sementara sektor pertanian dan manufaktur kehilangan sumber daya manusia yang produktif. Di sisi lain, masuknya devisa dalam jumlah besar dari ekspor tambang juga mendorong penguatan nilai tukar mata uang Mongolia. Akibatnya, produk dari sektor non-tambang menjadi kurang kompetitif di pasar internasional dan semakin sulit bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa dominasi sektor tambang secara tidak langsung melemahkan fondasi ekonomi jangka panjang Mongolia. Selanjutnya, kita dapat melihat bagaimana ekonomi Mongolia mengalami pola boom and bust. Boom and bust adalah siklus ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan sangat cepat pada saat harga komoditas tinggi, kemudian diikuti perlambatan atau bahkan krisis ketika harga komoditas turun. Saat harga batu bara dan tembaga meningkat, Mongolia menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penerimaan negara meningkat, dan investasi asing mengalir deras. Namun, ketika harga komoditas turun atau permintaan dari Tiongkok melemah, pertumbuhan ekonomi langsung melambat. Contohnya, laporan IMF menunjukkan bahwa penurunan ekspor batu bara pada tahun 2025 menyebabkan melemahnya transaksi berjalan.
berkurangnya penerimaan negara, serta meningkatnya tekanan terhadap nilai tukar mata uang Mongolia. Situasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Mongolia belum memiliki fondasi yang cukup kuat karena terlalu bergantung pada satu sektor ekonomi. Selain itu, pemerintah Mongolia juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan fiskal. Selama masa booming komoditas, pemerintah cenderung meningkatkan pengeluaran publik melalui subsidi, program bantuan, dan berbagai kebijakan populis. Namun, ketika harga komoditas turun, penerimaan negara ikut menurun sehingga muncul defisit anggaran yang cukup besar. Akibatnya, Mongolia harus meningkatkan utang luar negeri dan bahkan beberapa kali memperoleh bantuan dari IMF untuk menjaga stabilitas ekonominya. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor tambang yang bersifat fluktuatif belum dikelola secara optimal untuk menciptakan ketahanan ekonomi jangka panjang. Lalu, apa solusi yang dapat dilakukan Mongolia? Jawabannya adalah diversifikasi ekonomi. Mongolia memiliki banyak potensi selain pertambangan. Pertama, sektor peternakan dan pertanian dapat dikembangkan melalui hilirisasi produk seperti Kashmir agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi sebelum diekspor. Kedua, Mongolia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Wilayah Gurun Gobi yang luas memiliki potensi energi surya dan angin yang sangat besar untuk mendukung transisi energi hijau. Ketiga, sektor pariwisata juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Budaya nomaden Mongolia, festival elang emas, serta keindahan padang stepa memiliki daya tarik yang unik bagi wisatawan internasional. Melalui pengembangan sektor-sektor tersebut, Mongolia dapat mengurangi ketergantungan pada pertambangan dan menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang. Sebagai kesimpulan, sektor pertambangan telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Mongolia. Namun, ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap sektor ini membuat negara tersebut rentan terhadap fluktuasi harga, yaitu harga komoditas global, dan perubahan permintaan dari Tiongkok. Ketergantungan tersebut memunculkan fenomena Dutch disease, memperkuat siklus boom and bust, serta meningkatkan risiko ketidakstabilan fiskal dan ekonomi. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi langkah yang sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang lebih stabil, berkelanjutan, dan tahan terhadap guncangan ekonomi global. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman mengenai tantangan dan masa depan perekonomian Mongolia.